Jika kamu mengalahkanku, itu milikmu, kata pria kuat itu. Melihat ini, Qin Xuan pun melompat dan melompat ke panggung kompetisi. Dia setuju. Keluarga Huang Fu ini cukup menarik. Mengapa harta karunnya begitu banyak? Bahkan Long Chengyu memandang Huang Fu dan 5 lainnya dengan kagum. Harta yang mereka ambil selama ini saja menunjukkan bahwa keluarga mereka memiliki dasar yang baik. Mungkin itu keluarga tersembunyi, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata Long Muci. Di panggung kompetisi, Qin Xuan memandang orang kuat itu, mengapa Anda tidak memperkenalkan diri? Huang Fu naik seni bela diri. Setelah orang kuat mengatakan ini, dia muncul di belakang Qin Xuan pada saat berikutnya, dan tinju besar jatuh dari langit dan langsung menuju ke Qin Xuan. Qin Xuan tidak bergerak, tetapi melepaskan 3 tingkat api energi ke seluruh tubuhnya pada saat yang sama. Dalam sekejap, dia meningkatkan tingkat kultivasinya dari setengah dewa kelas 6 menjadi setengah dewa kelas 9. Pada saat yang sama, tekanan agung dilepaskan dan disapu. Dia sepertinya mengira pihak lain akan mengambil tindakan tiba-tiba. Tidak hanya dia bersiap untuk itu, tapi dia juga merumuskan strategi. Jika lawan tiba-tiba menyerang, dia hanya akan melakukan serangan balik secara tiba-tiba. Pada jarak seperti itu, dia langsung meningkat ke budidaya tingkat ketiga. Biasanya, lawan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan akan dikalahkan secara langsung. Namun siapa sangka paksaan Qin Xuan tidak membuat Huang Fu Sangwu mundur. Jadi dia bergegas maju untuk menghindar. Melihat ke belakang, tinju Huang Fu Sangwu tidak hanya mendarat di tempat Qin Xuan berdiri sebelumnya. Terlebih lagi, ketika Huang Fu memasuki seni bela diri, guntur menyambar di sekujur tubuhnya. Tidak hanya dia memiliki pola guntur di kepalanya, dan dia dibungkus dengan baju besi guntur, tetapi dia juga memiliki 2 sayap guntur besar di belakangnya. Itu adalah sayap guntur. Dia juga bisa meningkatkan kultivasi tingkat ketiganya. Bisakah seseorang di alam setengah dewa mengendalikan garis keturunan tingkat surga sedemikian rupa? Melihat Huang Fu naik ke seni bela diri kali ini, para penonton juga terkejut. Bahkan mata Chu Feng sedikit berubah. Dia tahu bahwa sayap petir Huang Fu Sangwu tidak dibuat dengan metode khusus. Tapi itu benar-benar telah dikuasai sepenuhnya. Itu adalah sayap petir yang sebenarnya. Orang ini sangat kuat. Sepertinya aku harus menganggapnya serius. Saat Qin Xuan berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan pedang emas muncul di tangannya. Saat pedang panjang emas muncul, energi langit dan bumi di seluruh arena kompetisi bergetar. Dan kekuatan tempur Qin Xuan telah meningkat pesat. Itu adalah senjata ajaib. Ayo, kamu akan mengambil langkah pertama kali ini. Huang Fu melangkah maju dan mengangkat tangannya ke arah Qin Xuan. Apakah kamu tidak akan memamerkan senjata ajaibmu? Tanya Qin Xuan. Seseorang yang mengandalkan Xuan Gong untuk berlatih seni bela diri tidak memenuhi syarat untuk mengizinkan saya menggunakan senjata ajaib, kata Huang Fu Sangwu. Orang ini gila sekali. Semua orang mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Qin Xuan adalah jenius terkuat di Sekte Abadi Changqiong. Di mata semua orang, meskipun orang ini memang tidak lemah, dia harus membayar harga karena tidak menganggap serius Qin Xuan. Qin Xuan, di sisi lain, tidak ceroboh menghadapi perilaku arogan Huang Fu Sangwu. Dia tidak memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, melainkan mengayunkan pedang ajaibnya, dan tiba-tiba energi pedang agung itu terbang keluar satu demi satu. Mendengus. Menghadapi serangan Qin Xuan, Huang Fu Sangwu mendengus, dan segera meninju. Guntur tiba-tiba meledak, tidak hanya menghancurkan energi pedang Qin Xuan, tetapi guntur tidak menghilang, dan dia bergegas menuju Qin Xuan. Melihat ini, Qin Xuan hanya bisa mengambil tindakan lagi, tetapi saat berikutnya, sosok muncul di belakangnya. Itu adalah Huang Fu Sangwu.
Qin Xuan merasakan ada yang tidak beres dan dengan cepat menggunakan tubuh dan seni bela dirinya untuk menjauhkan dirinya. Setelah memperlebar jarak, Qin Xuan melancarkan serangan lagi, tetapi masih diblokir oleh Huang Fu Sangwu. Qin Xuan akan dikalahkan, kata Xian Hai Shaoyu. Chu Feng setuju dengan ini. Qin Xuan telah menggunakan senjata ajaib untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, namun dia tidak memiliki keuntungan saat menghadapi Huang Fu Sangwu. Sebaliknya, ketika Huang Fu pergi ke seni bela diri, dia tidak mencoba yang terbaik, tetapi memberi orang perasaan menggoda Qin Xuan. Kecuali Qin Xuan masih memiliki kartu truf, hasilnya akan ditentukan. Dari sudut pandang Chu Feng, ketika Qin Xuan mengetahui bahwa Huang Fu Sangwu dapat menampilkan sayap gunturnya, Qin Xuan sama sekali tidak ceroboh dengan duel ini. Dia menganggapnya serius sejak awal. Di sana, saat Huang Fu Sangwu mengucapkan kata-kata ini, Huang Fu Sangwu muncul lagi di belakang Qin Xuan. Melihat ini, Qin Xuan menggunakan tubuh dan keterampilan seni bela dirinya lagi, mencoba menjauhkan diri. Namun, Huang Fu Sangwu tidak memberikan kesempatan ini kepada Qin Xuan kali ini. Ketika dia mendarat, dia meledakkan telapak tangannya, dan guntur agung tersebar ke segala arah, menutupi Qin Xuan. Pada jarak seperti itu, Qin Xuan tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata ajaibnya untuk memblokirnya, namun, setelah guntur ditutupi, itu menembus pertahanan Qin Xuan, membuat Qin Xuan lumpuh, dan kemudian dia berbaring di tanah. Ini. Orang-orang yang paling tidak dapat menerima pemandangan ini adalah orang-orang dari Sekte Abadi Changqiong. Mereka semua dapat melihat bahwa Qin Xuan tidak hanya dikalahkan, tetapi juga dikalahkan dengan cara yang memalukan, lawan, bahkan tidak menunjukkan senjata ajaibnya. Namun yang lebih memalukan adalah Huang Fu menggunakan seni bela diri untuk mengangkat Qin Xuan yang tidak bisa bergerak, dan kemudian melemparkan Qin Xuan dari platform kompetisi seperti sampah. Setelah melakukan semua ini, dia tersenyum menghina lalu pergi. Begitu dia pergi, sosok lain melompat ke panggung kompetisi, yaitu pria tampan. Setelah pria itu melangkah ke panggung kompetisi, dia langsung mengarahkan pandangannya pada Long Chengyu. Long Chengyu, namaku Huang Fu Sangyang. Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu hadiah ini. Pria yang menyebut dirinya Huang Fu Sangyang mengeluarkan sebuah manik. Manik tersebut berisi kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan darah. Melihat ini, Long Chengyu melompat ke platform kompetisi. Kakak Long, hati-hati. Orang ini tidak lemah. Melihat Long Chengyu menerima tantangan itu, Chu Feng diam-diam mengingatkannya. Jangan khawatir, saya tidak bisa mengalahkan Xian Hai Shaoyu, apakah saya masih bisa mengalahkan mereka? Long Chengyu membalas Chu Feng melalui transmisi rahasia. Pamerkan saja senjata ajaibnya, kata Huang Fu Sangyang kepada Long Chengyu. Kamu tidak menunjukkan senjata ajaibmu. Saya tidak bisa pamer, kata Long Chengyu. Dibandingkan denganku. Kenapa kamu ingin bersaing denganku? Apakah itu hanya karena garis keturunanmu yang lebih rendah? Huang Fu Sangyang bertanya. Setelah mendengar ini, wajah Long Chengyu tiba-tiba menjadi dingin, tanpa godaan atau peningkatan dalam kultivasi, dia langsung menuju ke Huang Fu Sangyang. Menghadapi serangan Long Chengyu, Huang Fu Sangyang tidak mengelak sama sekali, dan hanya berdiri di sana, menunggu kedatangan Long Chengyu. Sampai serangan Long Chengyu tiba dan dia meninju Huang Fu Sangyang di depannya. Pukulan ini, baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, sungguh luar biasa. Tapi Huang Fu Sangyang sedikit mengangkat tubuhnya dan dengan mudah menghindari pukulan Long Chengyu. Saudara Long, jangan gegabah, tingkatkan langsung kultivasimu dan gunakan cara terkuatmu. Hanya dalam percakapan singkat ini, Chu Feng tahu bahwa Huang Fu Sangyang ini lebih kuat dari Huang Fu Sangwu itu. Jika Long Chengyu tidak mengejutkannya, dia mungkin akan kalah dari Huang Fu Sangyang. Namun,
Long Chengyu tidak hanya menanggapi pesan rahasia Chu Feng, tetapi juga tidak membuat perubahan, malah dia melancarkan serangan gila-gilaan. Namun, Huang Fusangyang terus menghindari serangan jarak dekat Long Chengyu. Long Chengyu tidak meningkatkan budidayanya, dan Huang Fusangyang Dian juga tidak meningkatkan budidayanya. Penghinaan semacam ini bahkan lebih buruk daripada perlakuan Huang Fusangwu terhadap Qin Xuan. Dasar bajingan, apa gunanya bersembunyi selama ini? Kenapa kamu tidak melawan? Dalam situasi ini, Long Chengyu menjadi lebih marah dan mudah tersinggung, dan serangannya menjadi lebih ganas, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh Huang Fusangyang. Semua serangan dengan mudah dihindari oleh Huang Fusangyang. Menanggapi kata-kata Long Chengyu, Huang Fusangyang tidak menjawab, tapi dia selalu memasang senyuman menjijikkan di bibirnya. Ledakan. Tapi tiba-tiba, aura emas muncul di sekitar Long Chengyu. Di saat yang sama, tanduk naga muncul di dahinya, dan tubuh serta wajahnya ditutupi sisik naga. Dalam sekejap, tingkat budidaya Long Chengyu meningkat dari setengah dewa kelas 6 menjadi setengah dewa kelas 9. Hampir bersamaan dengan peningkatan kultivasinya, Long Chengyu menampilkan seni bela diri. Pada jarak seperti itu, seni bela diri menjadi sangat kuat. Ternyata Long Chengyu melakukannya dengan sengaja. Ia sengaja berpura-pura marah dan membuat pihak lain mengira dirinya sudah gila, sehingga menyelesaikan serangan mendadak tersebut. Zilala. Tapi hanya ada kilatan guntur, dan pukulan Long Chengyu berhasil dihindari. Saat berikutnya, telapak tangan dengan guntur muncul di belakang Long Chengyu dan memukul leher Long Chengyu dengan keras. Pukulan ini saja menyebabkan Long Chengyu kehilangan kekuatan bertarungnya dan jatuh ke tanah. Itu Huang Fusangyang.